Seleksi terbuka Komisioner Nasional Disabilitas atau KND periode 2021-2026 akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Berbagai tahapan seleksi telah dilewati termaksud penentuan calon Komisioner Nasional Disabilitas. Maria Yunita Normangewi merupakan satu-satunya calon perempuan penyandang disabilitas asal Indonesia bagian timur. Pemilik nama panggilan Norma ini merupakan wanita asal Kabupaten Sika yang selama ini aktif di Forum Bela Rasa Difabel Nian Sika atau Forsadika, yaitu sebuah lembaga sosial untuk memperjuangkan hak-hak kaum difabel dan pemberdayaan di Kabupaten Sika yang difasilitasi Karitas Keuskupan Maumere. Norma merupakan satu di antara 169 calon dari berbagai daerah yang lolos seleksi administrasi. Selanjutnya, Norma akan mengikuti seleksi kualitas berupa penulisan makalah, tes integritas, kesehatan, dan wawancara pada tahap akhir. Jika terpilih menjadi satu di antara 7 orang Komisioner Nasional Disabilitas, Norma bertekad akan memperjuangkan Indonesia menjadi negara yang inklusif bagi penyandang difabel dari berbagai aspek pembangunan. Masalah disabilitas itu bukan soal saat ini kelihatan kami secara fisik kekurangan, tetapi masalah disabilitas yang paling krusial itu adalah penerimaan masyarakat terhadap disabilitas itu sendiri. Nah, kenapa saya bilang masyarakatnya belum terima? Nah, itu terbukti dari fasilitas publik yang tidak ramah. Kan? Nah, fasilitas publik yang tidak ramah, bagaimana teman-teman difabel bisa berpartisipasi di dalamnya kalau fasilitas tidak memberikan ruang untuk mereka bisa berpartisipasi. Seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pemahaman kita itu belum terbentuk. Karena kita masih berpikir bahwa disabilitas itu hanya sebagai objek yang sudah dikasih bantuan selesai. Begitu kan selama ini terpola. Tetapi saat ini kita mendorong supaya disabilitas ini bisa menjadi subjek dalam pembangunan. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi subjek? Mereka harus diberikan ruang untuk berpartisipasi. Bagi Norma, selama ini kaum difabel belum ditempatkan sepenuhnya sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri. Padahal menurutnya, jika diberdayakan, didukung, dan diberi ruang, maka tidak mungkin kaum difabel akan menjadi pelaku yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan di Indonesia. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT.